Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam jumpa dari saya Dr. Prima Progestian, spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring di Jakarta. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kesediaan waktunya untuk menonton acara ini di kanal-kanal televisi rumah sakit, di jalur sosial media rumah sakit, dan juga jalur sosial media saya ya di Instagram @drprima_dokter_prima atau di Twitter @dokter_prima ataupun di fanpage Facebook di DR Prima. Jadi bisa ditonton atau bisa dilihat di sosial media saya ataupun sosial media Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai bagaimana penanganan gangguan kesuburan atau infertilitas pada pria dan wanita. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dewasa ini sudah makin banyak kita jumpai di praktek pasangan-pasangan yang mengalami gangguan kesuburan. Jadi pasangan-pasangan yang sulit memiliki momongan, pasangan-pasangan yang sudah menanti adanya momongan setelah bertahun-tahun menikah. Nah, kita melihat apa sih sebetulnya gangguan kesuburan itu? Gangguan kesuburan juga dikenal dengan nama infertilitas ya, merupakan suatu kondisi di mana pasangan tersebut sulit untuk memiliki anak, sulit memiliki keturunan setelah berhubungan rutin reguler selama 1 tahun penuh dengan melakukan hubungan suami istri 2-3 kali per minggunya ya, tanpa alat kontrasepsi, dan suami dan istri ada ovulasi atau ada masuk subur. Jadi kita melihat bahwa selama 1 tahun penuh itu sebetulnya pasangan yang normal sudah mengalami kehamilan sebanyak 85-90%. Apabila ditunggu sampai 2 tahun, maka 90-95% pasangan sudah mengalami kehamilan. Jadi ini adalah suatu bentuk gangguan di mana terjadinya sulit hamil. Bagaimana faktor-faktor yang berpengaruh terhadap gangguan kesuburan tadi? Yang pertama adalah faktor usia wanita. Jadi faktor risiko yang paling sering adalah usia wanita. Kenapa usia wanita? Karena wanita beda dengan pria, di mana wanita ini punya batas waktu kesuburan, ya, batas waktu subur yang dapat menghasilkan keturunan, dan akan berhenti kesuburan tersebut ketika masuk masa menopause. Jadi wanita punya masa batas waktu kesuburan, jadi berhenti haid ya, tidak haid lagi. Ini bagaimana bisa hamil? Lain halnya dengan pria. Ketika seorang pria itu sehat ya, reproduksinya sehat, maka dia akan bisa memiliki keturunan sampai dia masuk liang lahat ya, beda dengan pria dan wanita. Wanita punya batas-batasan. Semakin tua usia wanita, maka kemampuan untuk bereproduksi semakin menurun. Ketika usia wanita 35-39 tahun misalnya, gangguan reproduksi hanya 15%. Namun ketika usianya 40-44, gangguan reproduksinya meningkat menjadi 32%. Dan ketika di atas 45 tahun, gangguan reproduksi di atas 70% akan berkurang. Sehingga semakin tua seorang wanita, maka kemampuan untuk menjadi hamil semakin berkurang. Faktor yang kedua, faktor yang berpengaruh adalah faktor gaya hidup. Ya, gaya hidup wanita dan perempuan, dan wanita dan laki-laki. Yang pertama adalah faktor merokok, ya, kemudian minum alkohol, kafein, narkoba. Ini akan berpengaruh terhadap kesuburan. Yang kedua adalah faktor diet ya. Karena wanita sering diet, pakai obat pelangsing, ternyata banyak obat pelangsing ini bisa merusak indung telur, sehingga kemampuan bereproduksi juga akan berkurang. Jadi lebih baik kalau mau diet yang alami aja deh. Jadi jangan pakai jamu-jamuan, obat-obatan pelangsing. Ini akan bisa berpengaruh terhadap faktor reproduksinya. Kemudian kegemukan ya, overweight, ini juga akan berpengaruh pada reproduksi baik laki-laki dan perempuan. Kemudian multi partner ya, jadi ganti-ganti pasangan. Ini juga ternyata bisa meningkatkan faktor infeksi dan akhirnya bisa menyebabkan gangguan kesuburan. Juga ternyata yang selanjutnya adalah gangguan nutrisi ya. Ternyata simpel banget, karena makanan
ya selama ini makanan itu ternyata bisa berpengaruh terhadap kesuburan laki-laki dan perempuan. Faktor risiko yang lain adalah faktor lingkungan ya, jadi lingkungan tempat kerja ya, lingkungan bagaimana cara bekerja ini berpengaruh. Misalnya seseorang bekerja di bahan kimia yang tinggi ya, pabrik-pabrik kimia ya, kemudian pabrik cat ya, itu akan berpengaruh terhadap kesuburan. Juga lokasi tempat tinggalnya dia atau lokasi tempat kerjanya dia ada radiasi, tinggalnya di bawah sutet, nah ini juga akan berpengaruh. Kemudian bekerja di lingkungan elektromagnetik, misalnya tenaga medis yang lingkungan ada radiologi ya, tempat sinar ronsen, itu juga akan berpengaruh terhadap kejadian infertilitas. Faktor yang selanjutnya yang berpengaruh terhadap kesuburan adalah faktor emosional atau faktor stres. Ternyata hal ini simple ya, tapi berpengaruh cukup besar. Dan faktor stres ini dibandingkan laki-laki perempuan, ternyata wanita itu punya porsi lebih besar. Jadi 50% wanita ini apabila faktor ada emosional, berpengaruh emosional, maka stresnya lebih tinggi, depresi lebih tinggi. Kalau pria cuma 18%, jadi pria ini lebih cuek. Jadi bilang, kapan punya anak? Ya antara itu lebih cuek lah pria. Kalau wanita dipikirin bener-bener lah. Dan ini ternyata bisa mengganggu faktor reproduksinya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana, apa penyebabnya ya, penyebab gangguan infertilitas. Yang pertama adalah faktor usia, faktor umum ya. Tadi yang kita sudah bahas, faktor risiko, usia, merokok, berat badan ya, penyakit khusus ya, gagal ginjal, kemudian penyakit hati. Nah, ini akan berpengaruh. Nah, faktor yang lain tadi ada faktor umum ya. Faktor yang kedua adalah faktor ada gangguan terhadap hormonal ya, poros hormonal mulai dari otak ya, kemudian organ reproduksinya ya, dari hipotalamus, hipofisis, dan akhirnya ovarium pada wanita, hipotalamus, hipofisis, dan pada testis pada pria. Ini semua dapat mempengaruhi. Jadi ada gangguan hormonal. Yang kedua adalah faktor indung telur ya pada wanita. Faktor indung telur, faktor ovarium itu akan berpengaruh. Kemudian faktor rahimnya ya, atau faktor mulut rahim. Selanjutnya adalah faktor saluran telurnya atau faktor tuba. Kemudian ada faktor ususnya ya, faktor dinding perut atau peritoneum, dan faktor yang tidak terjelaskan. Jadi, nah kalau dari faktor-faktor tersebut pada wanita ada dua faktor yang paling sering, yaitu yang pertama adalah faktor tuba, itu 40% mempengaruhi. Yang kedua adalah faktor ovulasi, 40% juga. Yang lain dibagi-bagi, tadi ada faktor rahim, faktor nggak tahu juga penyebabnya kenapa kalau sudah diteliti lebih lanjut. Jadi ada dua faktor utama yang kita harus waspadai, yang kita harus teliti adalah faktor gangguan ovulasi, yang kedua adalah faktor tuba. Nah, sekarang kita membahas masalah apa penyebab infertilitas pada pria. Ada 3 golongan pada pria. Yang pertama adalah faktor pretestiskuler ya, sebelum testis. Yang kedua faktor dari testisnya, dan ketiga adalah faktor pasca testikuler. Nah, apa itu penyebab dari faktor pretestikuler? Yang pertama adalah biasanya adalah karena gangguan nutrisi. Jadi banyak orang sulit makan sayur dan buah. Ini akan mempengaruhi terhadap kandungan nutrisi, kecukupan nutrisi, yang membuat seseorang bisa bermetabolisme dengan baik ya. Faktor yang lain adalah tadi faktor merokok, alkohol, menggunakan narkoba ya, narkotika itu sangat berpengaruh terhadap faktor kesuburan. Kemudian bisa juga karena faktor tekanan yang lama, faktor panas pada testis, misalnya pada atlet balap sepeda, pada supir bis jarak jauh, supir truk jarak jauh, ini akan berpengaruh terhadap kesuburan dari testisnya. Kemudian penggunaan obat-obatan darah tinggi, obat-obatan mah, steroid anabolik yang pada orang binaraga itu juga akan mempengaruhi kesuburan. Kemudian adanya kelainan hormonal yang dialami. Ini faktor-faktor pretestikuler. Nah, faktor yang kedua adalah faktor testisnya itu sendiri ya, faktor buah pelitnya itu sendiri. Ya, ini adalah menyangkut masalah usia. Memang usia akan makin tua akan semakin berpengaruh terhadap tingkat kesuburan pria, walaupun tidak berhenti sama sekali. Beda dengan wanita tadi yang kita sudah bahas. Yang kedua adalah faktor varikokel. Jadi ada varises pada
pembuluh darah di sekitar testis, sehingga testis itu menjadi lebih panas. Nah, karena panas spermanya mati semua, ya, banyak yang mati. Ini menyebabkan juga terjadinya gangguan pada pembentukan sperma. Faktor yang lain adalah misalnya ada riwayat gondongan, ya, gondongan pada masa kecil yang misalnya testisnya bengkak sebesar kelapa. Ini juga akan mempengaruhi terhadap pembentukan sperma pada waktu dewasa. Faktor yang lain adalah faktor gangguan kromosom, faktor tumor, ya, kemudian ada faktor tidak terjelaskan. Faktor ketiga yang berpengaruh terhadap penyebab gangguan kesuburan pada pria adalah faktor pasca testis, ya, setelah testis, yaitu adalah misalnya ada gangguan sumbatan pada saluran vas deferens. Jadi testis pabriknya bagus, ada sumbatan, jadi mampet deh, spermanya nggak bisa jalan, jadi spermanya jadi sedikit ketika keluarnya. Kemudian ada infeksi, ya, infeksi pada saluran uretra tadi, ya, saluran antara vas deferens sama uretra, sehingga itu juga akan membunuh sperma, itu juga bisa rusak. Kemudian faktor antibodi anti sperma yang ada pada kelenjar-kelenjar aksesoris setelah testis itu juga akan mempengaruhi faktor kesuburan. Kemudian adanya disfungsi ereksi, ya, jadi nafsu besar tenaga kurang, ini juga akan mempengaruhi terjadinya kehamilan, karena bagaimana bisa berhubungan kan kalau terjadi disfungsi ereksi. Nah, hal-hal kayak seperti ini, ya, ini akan menjadi masalah terhadap kesuburan pada pria. Nah, sekarang kapan sebaiknya pasangan tersebut berobat sih ke dokter? Nah, yang pertama adalah ketika sudah menikah 1 atau 2 tahun, karena setelah 1 tahun seharusnya 80-85% pasangan itu sudah hamil. 2 tahun menunggu itu 90-95% sudah hamil. Jadi bisa ditunggu 1-2 tahun setelah nikah. Tapi yang tadi berhubungannya rutin 2-3 kali per minggu, tidak pakai KB, tidak hamil juga, barulah berobat ke dokter. Yang kedua, apabila usianya wanita lebih di atas 35 tahun, itu 6 bulan setelah menikah belum hamil, berobat ke dokter. Nah, apabila usia wanita di atas 40 tahun, jangan nunggu 1 tahun. Ketika sekarang menikah, besoknya berobat ke dokter, biar kita lebih tahu, lebih cepat untuk mendapatkan pengobatan. Sehingga hal-hal kayak seperti ini kita menjadi lebih aware, ya, lebih perhatian. Karena apa? Karena usia wanita ini menjadi lebih penting. Nah, sekarang banyak juga dalam praktek sehari-hari saya temui ketika seorang baru menikah 3 bulan, 6 bulan sudah berobat ke dokter pengen hamil, katanya di rumah kok lama banget nggak hamil-hamil, ya. Nah, sebaiknya ditunda dulu. Karena apa? Karena kalau kita lihat statistik membuktikan bahwa ketika 3 bulan menikah, kehamilan itu baru 30-40%. Jadi kalau 6 bulan menikah, kira-kira kehamilan itu sekitar 50-70%. Jadi santai-santai aja dulu, ya, di rumah, ya, berhubungan yang benar. Nah, kalau sudah setahun baru kita berobat ke dokter. Berobatnya kemana? Bisa dilakukan ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, ya. Kita punya klinik embrio, klinik yang khusus untuk pengobatan atau penanganan gangguan kesuburan pada pasangan wanita dan pria. Nah, di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring kami memiliki fasilitas khusus untuk penanganan gangguan kesuburan yang dinamakan klinik embrio. Di sini ada dokter kebidanan dan kandungan, dokter spesialis obstetrik ginekologi, kemudian ada dokter spesialis andrologi untuk menangani kasus-kasus masalah pada pria, kemudian ada dokter radiologi yang cukup lengkap, dan dokter bedah apabila membutuhkan pembedahan. Nah, apa yang dilakukan di klinik embrio ketika Bapak Ibu sekalian berobat ke rumah sakit? Yang pertama adalah konsultasi. Kita bisa konsultasi bagaimana keluhan-keluhan yang selama ini dihadapi. Kemudian kita juga melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan USG, pemeriksaan HSG, ya, ultrasonografi, kemudian histerosonografi. Itu dilakukan di Rumah Sakit Muhammadiyah. Kemudian pemeriksaan laboratorium. Nah, ini juga penting. Yang pertama adalah pemeriksaan analisis sperma pada suami. Yang kedua adalah
pemeriksaan hormonal apabila diperlukan, ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian apabila ada infeksi, kita bisa lakukan pemeriksaan kultur sensitivitas. Apabila kita ternyata pada pemeriksaan penunjang tadi di USG ternyata ditemukan tumor, ya bisa kista, bisa miom dan lain sebagainya, maka ini kadang membutuhkan tindakan operatif, ya, tindakan operasi, baik laparotomi ataupun laparoskopi. Ini tindakannya bisa dilakukan di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puri. Nah, ya, selanjutnya kita membahas masalah bagaimana cara penanganannya. Tadi setelah kita membahas bagaimana penyebabnya, apa itu infertilitas, kita bagaimana sih penanganan pada kasus-kasus infertilitas. Nah, kita membahas pada wanita dulu nih. Yang pertama, ada 3 faktor, ya, yang kita harus lakukan. Yang pertama adalah kita harus mencegah faktor risiko. Yang kedua adalah kita atasi penyebabnya. Yang ketiga adalah kita sesuaikan strategi programnya. Jadi ada 3 langkah, 3 step bagaimana penanganan infertilitas pada perempuan. Yang pertama adalah faktor mencegah risiko, yaitu kita harus melakukan pola hidup sehat. Faktor yang pertama adalah mencegah faktor risiko. Faktor risiko tadi semacam kurangnya nutrisi, gangguan makanan dan lain-lain, itu kita harus tangani. Yang pertama adalah kita harus lakukan pola hidup sehat dengan kita harus konsumsi nutrisi yang baik, ya, banyak makan sayur dan buah, ya. Kira-kira kalau sayur dan buah itu laki dan perempuan setiap hari 5 warna yang berbeda. Yang kedua adalah kita harus olahraga yang cukup, ya. Yang ketiga adalah kita istirahat yang cukup juga, ya, istirahat yang cukup kira-kira 6-8 jam per harinya. Kemudian kita konsumsi air yang cukup, ya, kira-kira 2-3 liter per hari, dan kita banyak berdoa, banyak meditasi untuk menenangkan faktor emosional yang tadi, ya. Apabila kita makan dengan baik, tidur cukup, olahraga reguler, tidak stres, maka hal ini akan juga meningkatkan faktor imunitas kita. Jadi badan kita juga jadi lebih sehat, tubuh kita lebih kuat, hormon kita bagus, sehingga faktor-faktor risiko tadi bisa berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Faktor yang penting adalah faktor nutrisi. Tadi saya sudah sampaikan bahwa nutrisi ini sangat penting dalam program hamil. Jadi sebaiknya Bapak Ibu harus mengkonsumsi banyak sayur dan buah, ya. Tadi 5 warna yang berbeda setiap hari, dan ketika mengkonsumsi 5 warna itu banyaknya kira-kira 1 genggam. Jadi kalau bayam 2-3 batang bayam, cuman beberapa gelintir bayam itu sudah ngaku makan sayur, itu salah, ya. Jadi harus 5 warna berbeda, 1 genggam masing-masing warna. Jadi warnanya sayur itu bisa hijau, bisa putih, bisa orange, bisa ungu, bisa macam-macam. Karena campuran dari sayur dan buah. Jadi jangan bayangkan bahwa sayur sama dengan bayam. Nah, gitu, sayur sama dengan kangkung. Nah, itu kurang itu sebetulnya, ya. Nah, faktor yang lain adalah faktor olahraga. Nah, faktor olahraga adalah faktor yang cukup penting dilakukan. Sebaiknya olahraga adalah dilakukan secara reguler, secara teratur, ya. Olahraga itu di Indonesia ini juga ada satu patokan bahwa kalau disuruh olahraga sama dengan lari pagi, gitu. Olahraga sama dengan lari-lari ke Senayan. Nah, ini salah nih sebetulnya. Tergantung berat badan. Karena semakin gemuk seseorang, itu olahraga yang impact pada sendi itu malah dilarang. Jadi ketika orang berat badannya gemuk, jangan olahraga itu jangan lari pagi, gitu. Olahraga harusnya adalah berenang, bersepeda, itu jalan kaki itu boleh. Tapi kalau lari pagi bukannya olahraga, sendinya makin rusak. Jadi harus melihat faktor berat badan tadi, ya. Kemudian berapa lama olahraga itu? Ternyata seminggu itu cukup 150 menit seminggu. Jadi berapa jam itu? 1,5 jam selama 2,5 jam selama 1 minggu. Jadi kalau kita olahraga itu cukup 3-4 kali seminggu, cukup 30 menit. Jadi jangan berlebihan. Jadi jangan olahraga itu kayak atlet, ya.
Karena ketika olahraga kita seperti atlet, maka metabolisme kita semakin meningkat, kerusakan tubuh kita semakin meningkat, sehingga butuh nutrisi yang lebih banyak untuk mengatasi kerusakan-kerusakan pada sel-sel tubuh itu pada atlet. Kalau kita lihat atlet misalnya angkat besi, atlet lari maraton, mereka makan putih telur bisa 30 seharinya. Karena apa? Karena mereka mengimbangi kerusakan pada dinding sel tadi. Nah, kita juga kalau mau sehat, jangan seperti atlet, porsi kita juga seperti itu, jangan melakukan olahraga yang ekstrim. Jadi jangan berlebihan, juga jangan menimbulkan kelelahan yang sangat. Jadi kita ingin mendapatkan olahraga itu adalah manfaat kesehatan tubuh kita, ya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana penanganan infertilitas pada wanita. Kalau tadi yang kedua adalah kita mencegah faktor risiko. Yang kedua, strateginya adalah atasi masalahnya. Nah, masalahnya adalah kita lihat apakah ternyata ada gangguan hormonal pada tubuh wanita. Yang kedua, ada tumor enggak, gitu ya. Ada infeksi enggak? Kemudian bagaimana programnya dan bagaimana suportifnya. Yang pertama adalah apabila ada gangguan hormonal, misalnya ada gangguan estrogen, hormon progesteron, ya, itu akan mengganggu, dan pengobatannya adalah kalau apabila ada gangguan hormonal dengan menggunakan obat-obatan, ya. Apabila ada hormon prolaktin tinggi, gangguan progesteron, gangguan estrogen, itu mendapatkan obat-obatan hormonal. Ada gangguan tiroid juga seperti itu. Ada masalah terhadap ovulasi tadi, kita lakukan tindakan induksi ovulasi. Yang kedua, apabila kita mempunyai masalah-masalah tumor, ya, tumor pada kandungan, bisa seperti miom, kista dan lain-lain, maka tindakannya adalah tindakan operasi. Apabila ada penyumbatan pada tuba, maka biasanya dokter akan melakukan tindakan cis namanya, atau bahasa awamnya ditiup, ya, ditiup itu untuk mencoba membuka tuba yang tersumbat tadi. Kemudian apabila ada polip, ya, di endometrium, polip di serviks, maka dilakukan tindakan kuretase. Kemudian terapi infeksi adalah apabila terjadi infeksi, jadi kita berikan terapi antibiotika, antivirus, ya, apabila ada penyakit TORS gitu, kemudian terapi antiparasit yang lainnya. Nah, kemudian apabila semua itu terjadi, nanti dokter akan melakukan program hamil, ya, jadi akan memberikan obat-obatan untuk program hamil. Bisa yang pertama campur massa subur, ya, atau dengan teknologi reproduksi berbantu, bisa berupa inseminasi ataupun bayi tabung. Penanganan yang lain adalah pemberian terapi suportif, yaitu pemberian nutrisi. Jadi dokter akan memberikan obat-obatan yang mengandung nutrisi seperti asam folat, zinc, selenium, vitamin D, kemudian vitamin yang lain, itu untuk membantu tubuh kita menjadi lebih baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang paling sering tadi kita lihat dari gangguan ovulasi adalah penyakit yang dinamakan sindrom ovarium polikistik, ya. Sindrom ovarium polikistik ini ditandai yang pertama adalah mensnya jarang, yang kedua tingginya hormon laki-laki. Jadi wanita itu tumbuh bulu-bulu yang berlebihan, ya, ada kumisnya, ada bulu kaki, bulu dada. Nah, ini tumbuh. Ini hati-hati karena ini adalah menunjukkan bahwa tingkat hormon laki-lakinya berlebihan. Yang ketiga adalah pada saat USG ditemui gambaran ovarium polikistik. Nah, ini harus dirubah. Yang pertama tadi gaya hidup, biasanya berat badannya besar, ya, gemuk, overweight. Ini harus menurunkan berat badan. Kemudian olahraga dan hindari stres. Nah, untuk menurunkan berat badan ini ada 3 caranya. Yang pertama adalah hindari makan makanan yang putih-putih, ya. Yang pertama adalah hindari roti putih, hindari gula putih, dan hindari roti putih, ya, nasi putih, roti putih, gula putih. Jadi kalau ada bretok, jeko itu udah nggak ada lah, ya. Jadi betul-betul diganti polanya. Jadi makan nasi merah, nasi gandum, kemudian tidak pakai gula. Itu 3 yang harus dihindari untuk menghindari menurunkan berat badan. Kemudian ada obat-obatan untuk terapi sindroma ovarium polikistik. Kemudian apabila perlu dilakukan tindakan pembedahan, dan apabila di program juga belum berhasil, maka dilakukan tindakan inseminasi atau bayi tabung. Nah, selanjutnya adalah apabila kita punya masalah di tuba, ya, di saluran tuba. Nah, biasanya saluran tuba bermasalah ini bisa dilihat dari
pemeriksaan hysterosalpingografi atau HSG. Jadi pada pemeriksaan ronsen ditemukan adanya sumbatan pada tuba sehingga kelihatan tubanya mampet. Nah, bagaimana kalau tubanya mampet kok bisa hamil? Ya susah lah karena tubanya tersumbat. Jadi adanya kesulitan untuk pertemuan antara sperma dan sel telur. Tapi apabila ibu sekalian mengalami gangguan penyumbatan tuba, ini bukan akhir dari segalanya. Seringkali dokter akan menyarankan untuk langsung ke bayi tabung, padahal tidak begitu juga. Jadi apabila ada masalah gangguan tuba, ibu dapat konsul ke dokter untuk dibuka tubanya ya dengan sis misalnya. Pengalaman kami adalah apabila sumbatan itu adanya di pangkal yang di awal, kebanyakan malah itu bukan sumbatan, jadi kita sis jadi terbuka. Karena mungkin pada saat pemeriksaan ronsen tubanya tertekuk dan lain-lain. Tapi kalau sumbatan itu pada ujung, sebagian besar itu memang sumbatan beneran ya. Jadi kita juga bisa melihat pola dari sumbatan di tuba pada gambar HSG-nya. Nah, kok bisa tersumbat gimana? Ya pertama bisa karena faktor infeksi pada tuba ya. Jadi adanya infeksi pada keputihan yang naik ke atas, ke rahim, dan akhirnya menyumbat tuba. Tuba ini seperti saluran air ya. Apabila dia tersumbat diisi semen, dia susah dilalui. Kalau dia diisi tanah, mungkin disemprot dengan air, dia akan lancar. Jadi fungsi peniupan ya atau sis tadi adalah membuka saluran tuba yang mampet tadi. Jadi dibuat lebih lancar, sehingga kehamilan pun lebih mudah terjadi. Nah, apabila sumbatannya ringan dan bisa terbuka, bisa juga terkadang-kadang ada infeksi gangguan kehamilan, jadi ada hamil luar kandungan bisa terjadi. Dan kita lihat tadi bahwa faktor tuba adalah memegang peranan 40% dari faktor infertilitas. Nah, di Rumah Sakit Muhammadiyah kita juga bisa melakukan tindakan operatif ya, tindakan operasi pada kasus-kasus tumor ya. Tumor itu bisa tumor kandungan, bisa berupa miom ya. Miom adalah merupakan tumor kandungan yang padat seperti bakso ya. Beda dengan kista. Kista adalah tumor kandungan yang isinya air. Nah, itu namanya kista. Jadi kalau kista itu isinya air, kalau miom itu isinya daging ya, padat. Nah, itu bedanya antara tumor dan kista. Itu kita bisa operasi di sini. Kemudian apabila ada polip, ada adenomyosis, ada pembengkakan tuba, itu juga kita bisa melakukan tindakan operasi di Muhammadiyah. Jadi apabila ada masalah di keluarga, masalah di saudara, bawa aja ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring. Nah, selanjutnya adalah bagaimana program hamil. Kalau sudah ketahuan tadi mencegah faktor risiko, kita atasi masalahnya apabila ada masalah. Yang ketiga adalah kita akan melakukan tindakan program hamil. Ada 3 program yang dilakukan. Yang pertama adalah program campur masa subur ya, kita lakukan tindakan secara alami dengan bantuan obat-obatan untuk melakukan tindakan induksi ovulasi. Yang kedua adalah tindakan inseminasi intrauterin ya, kita lakukan inseminasi. Yang ketiga adalah tindakan bayi tabung. Nah, Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring bisa melakukan 2 dari 3 tadi. Yang pertama adalah campur masa subur dan program untuk inseminasi. Sementara bayi tabung belum dapat dilakukan di Rumah Sakit KTA ini karena memang fasilitasnya belum ada. Nanti suatu ketika kalau ada, akan bisa melakukan tindakan yang paripurna, yang lengkap. Nah, program yang pertama dari program strategi kehamilan adalah campur masa subur. Campur masa subur itu seperti apa ya? Campur masa subur adalah Bapak Ibu datang ke dokter untuk melakukan pemeriksaan pada awal mens ya. Jadi awal mens pada hari kedua atau hari ketiga datang ke dokter untuk dilakukan pengobatan. Ya, pengobatan bisa dilakukan untuk melakukan induksi ovulasi. Jadi kita untuk membuat ovulasi itu terjadi. Ya. Ovulasi sudah ada, kita tingkatkan jumlahnya. Dengan apa? Ya dengan menggunakan obat-obatan, bisa menggunakan obat-obatan yang diminum ataupun obat-obatan yang disuntik. Jadi akan dilakukan tindakan induksi ovulasi misalnya dengan kombiben sitrat ataupun suntik dengan gonadotropin. Kemudian nanti akan kontrol lagi pada mens ke-12 ya. Pada hari ke-12 menstruasi kontrol lagi untuk melihat bagaimana ketebalan endometrium dan
besarnya sel telur. Kalau sudah cukup besar, biasanya dokter akan menyuntik obat pemecah telur ya. Jadi disuntik obat agar tahu kapan telur itu pecah. Nah, ketika tahu kapan telur pecah, maka Bapak Ibu bisa campur pada saat masa subur tersebut. Jadi namanya campur pada saat masa subur ya. Ini bisa dilakukan secara alami dulu ya. Bisa dilakukan selama 3 sampai 6 bulan. Jadi kalau semuanya bagus, pemeriksaannya normal, nggak ada masalah, cuman mungkin ovulasi yang paling bermasalah, itu bisa dilakukan tindakan ini dan insya Allah bisa membantu dalam 3 sampai 6 bulan bisa hamil. Nah, yang kedua adalah inseminasi intrauterin. Nah, ini dilakukan apabila sudah 3 sampai 6 bulan melakukan campur masa subur kok belum hamil juga. Gimana caranya? Ya, kita maju ke arah teknologi reproduksi berbantu ya. Kenapa kok berbantu? Karena kita dokter membantu proses untuk program hamilnya. Jadi inseminasi intrauterin adalah suatu tindakan di mana dokter akan menyemprotkan ya sperma yang sudah dicuci ya, yang sudah diproses, dipilih yang gesit-gesit aja ya, dipilih yang bagus-bagus aja dalam jumlah tertentu, kemudian dimasukkan ke dalam rahim. Jadi dokter akan membantu memasukkan memasukkan sperma ke dalam rahim dengan bantuan kateter yang kecil. Nah, kita di sini sudah sering melakukan tindakan inseminasi dan alhamdulillah keberhasilan kita bisa mencapai 30-40%. Secara umum, secara general di dunia ini keberhasilan inseminasi 8-10% ya. Jadi kita cukup bagus untuk melakukan tindakan inseminasi di sini. Ya. Kemudian kita ada beberapa hal-hal yang kita bisa melihat apakah semua orang bisa dilakukan inseminasi. Nah, ternyata ada batasannya bahwa yang bisa dilakukan inseminasi apabila jumlah sperma sebelum inseminasi jumlahnya 5-10 juta per cc-nya, per mililiternya. Jadi kalau spermanya cuma 1 juta, 2 juta sebelum inseminasi, ini akan susah karena ketika di washing hasilnya habis. Keberhasilan inseminasi apabila pengalaman kita jumlah sperma post washing ya, sperma pasca washing, pasca pencucian adalah 2-3 juta per mililiter. Kalau lebih kecil bagaimana? Nah, kita punya pengalaman di Rumah Sakit Muhammadiyah bahwa sperma post washing 500.000 itu bisa hamil. Jadi walaupun jumlahnya kecil, kita juga tidak bisa bilang bahwa ini akan gagal, enggak juga ya. Ternyata kita pernah berhasil untuk melakukan tindakan inseminasi membuat hamil pada kondisi sperma post washing sekitar 500.000. Jadi itu juga sangat menggembirakan buat kita semua. Nah, sekarang siapa yang boleh diinseminasi? Nah, sekarang kita akan lanjut kepada siapa yang boleh diinseminasi. Jadi ada faktor indikasi dan kontraindikasi. Yang faktor indikasi inseminasi adalah apabila tidak ketahuan penyebabnya. Jadi semuanya normal. Suaminya normal, istrinya normal, nggak hamil-hamil juga, kita bisa lakukan tindakan inseminasi. Jadi atau ketika di program 3-6 bulan belum berhasil, kita bisa inseminasi. Kemudian ada endometriosis ringan dan sedang, itu bisa. Kemudian ada masalah antibodi antisperma. Jadi masalah antibodi sperma ini bukan jadi masalah pada saat gangguan kesuburan, karena ini bisa diatasi juga dengan proses inseminasi. Kemudian ada gangguan disfungsi ereksi berat ya. Jadi saya punya pasien udah 10 tahun menikah, sama sekali belum pernah berhubungan, selama 10 tahun loh, kerasan sekali nih pernikahannya ya. Ya gimana mau punya anak ya, belum pernah berhubungan. Akhirnya kita lakukan inseminasi dan alhamdulillah bisa berhasil. Ini juga akan menggembirakan pasangan tersebut. Kemudian bisa dilakukan pada pasangan yang LDR ya, long distance relationship. Jadi suaminya kerja di luar kota atau istrinya kerja di luar kota. Bisa kembali hanya jangka waktu singkat. Ini juga bisa kita atur jadwal kepulangannya untuk melakukan tindakan inseminasi. Nah, sekarang siapa saja yang tidak boleh, bukan tidak boleh, tapi yang sebaiknya tidak melakukan inseminasi. Yang pertama adalah adanya kelainan pada serviks. Jadi ada serviknya nggak ada misalnya, ya gimana kita inseminasi. Kemudian ada sumbatan pada tuba ya, kalau tuba tersumbat ya percuma aja kita untuk melakukan inseminasi, pasti akan gagal. Yang ketiga adalah apabila ada kelainan pada rahim, tidak pernah mens ya,
ataupun kliennya pada sperma yang berat, jadi terjadi oligosperma yang berat, jadi spermanya sedikit sekali ataupun spermanya nggak ada. Jadi yang keluar itu cuma air mani doang, ya. Jadi sel spermanya nggak ada. Nah, itu juga kita mau inseminasi juga. Bagaimana? Itu juga akan susah dilakukan. Nah, selanjutnya adalah apabila Bapak Ibu sekalian ingin melakukan tindakan inseminasi, bagaimana alurnya? Caranya gimana sih? Gitu. Yang pertama pasti bahwa kita datang ke rumah sakit Muhammadiyah akan kita periksa, ya. Kita periksa riwayatnya, kita periksa USG, kita periksa HSG, periksa sperma, periksa hormon dan cis kalau perlu. Kemudian setelah itu oke semua, maka kemudian kita lakukan pemeriksaan pada hari kedua. Itu kita kalau perlu kita akan sonde, ya, kita pastikan bahwa saluran rahimnya terbuka. Kemudian kita berikan obat-obatan induksi ovulasi yang bisa berupa obat-obatan minum ataupun obat-obatan suntik. Nah, kemudian pada hari ke-12 datang lagi ke rumah sakit untuk cek sel telur. Kalau dicek tebalan endometrium ataupun besarnya ovarium sudah cukup, maka dokter akan memberikan suntik pemecah telur. Nah, inseminasi akan dilakukan 36 jam setelah suntik pemecah telur tadi. Itu apabila inseminasi dilakukan 1 kali. Inseminasi ternyata juga bisa dilakukan 2 kali, ya. Jadi selang 12 jam dan kemudian 24 jam setelah itu. Jadi inseminasi itu bisa sekali masukkan sperma ataupun 2 kali masukkan sperma. Setelah 36 jam disuntik pemecah telur akan datang Bapak Ibu, jadi yang dari luar kota suaminya didatangkan pada 36 jam tersebut harus ada di Jakarta. Kemudian diambil spermanya di laboratorium dan dilakukan pemeriksaan washing sperma. Dikumpulkan sperma yang bagus, sperma yang gesit, dan sperma itu nanti akan dimasukkan pada hari itu juga oleh dokter melalui kateter ke dalam rongga rahimnya. Dan kemudian kita tunggu lagi lah 2 minggu. Kalau dia positif, ya alhamdulillah itu bisa hamil. Kalau belum positif gimana? Nah, inseminasi ini bisa diulang hingga 4 kali, ya. 4 kali berturut-turut ataupun tidak berturut-turut untuk melakukan inseminasi agar program hamilnya bisa berhasil. Nah, yang terakhir adalah faktor bayi tabung, ya. Bayi tabung adalah bedanya sama inseminasi. Bayi tabung ini dilakukan induksi ovulasi yang sama, kemudian sel spermanya diambil, sel telurnya diambil, jadi dilakukan tindakan ovum pick up namanya, ya. Sel telurnya diambil, sel spermanya diambil, kemudian sel telur dan sperma ini dijadikan satu menjadi kehamilan, ya. Jadi embrio, jadi calon janin. Embrio ini akan ditumbuhkan dan ketika sudah tumbuh selama 3-5 hari usianya akan dimasukkan ke dalam rahim. Nah, jadi bedanya dengan inseminasi adalah kalau inseminasi yang dimasukkan adalah sel sperma yang diproses, kalau bayi tabung yang dimasukkan adalah embrionya, ya. Karena sudah dibentuk di dalam tabung, makanya dinamakan bayi tabung. Jadi bayi tersebutlah yang dimasukkan ke dalam rahim. Nah, di Rumah Sakit Muhammadiyah hingga kini kita belum ada fasilitas untuk melakukan tindakan bayi tabung. Jadi Bapak Ibu yang ingin bayi tabung bisa menghubungi pusat-pusat bayi tabung yang ada di Jakarta pun di Indonesia yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah bagaimana penanganan infertilitas pada pria. Tadi kita sudah membahas masalah penanganan infertilitas pada wanita, sekarang pada prianya. Nah, pada pria yang pertama adalah mencegah faktor risiko dan kedua atasi penyebabnya. Kalau mencegah faktor risiko tadi, faktor risiko atau penanganan pada pria adalah faktor pretestikuler, itu faktor risiko ada di situ. Jadi ketika merokok, kurang olahraga, berat badan berlebih, ya, tekanan yang lama, itu semua harus dihindari. Jadi hidupnya harus lifestyle bagus, ya, nutrisinya sehat seimbang, minum suplemen nutrisi, kemudian hindari alkohol, hindari pakaian ketat, olahraga teratur dan tidur cukup. Tadi sudah kita bahas, hampir sama dengan wanita lah. Pokoknya bagaimana kita melakukan pola hidup yang sehat. Nah, yang kedua adalah tindakan nutrisi untuk melakukan perbaikan pada sperma. Itu karena ternyata sperma itu bermasalah karena adanya oksidatif stres, ya. Kita bisa melakukan terapi menggunakan zinc, selenium, Q10 dan lain-lain sehingga spermanya menjadi lebih bagus. Nah, selanjutnya
Yang dapat memperbaiki kondisi reproduksi pada pria adalah berat badan. Nah, ini berat badan ternyata sangat berpengaruh pada kesuburan pria. Kenapa? Karena berat badan yang lebih pada pria tersebut akan meningkatkan kadar estrogen pada tubuh. Saya punya pasien gemuk orangnya, atau punya kurus juga ada. Ternyata kadar estrogen yang ada pada suaminya lebih tinggi dengan kadar estrogen dibandingkan istrinya. Jadi ini akan mempengaruhi jumlah sperma. Jadi spermanya akan lebih sedikit karena kadar estrogen yang tinggi, sedangkan kadar testosteronnya akan rendah. Nah, ini akan mempengaruhi terhadap produksi sperma. Bapak Ibu sekalian, penanganan selanjutnya pada gangguan reproduksi pria adalah atasi masalah pada testis ya, ada testis. Paling sering masalah pada testis ada terjadinya varikokel. Jadi adanya varises pada pembuluh darah sekitar testis. Jadi menyebabkan testis tersebut menjadi panas dan akhirnya spermanya mati. Gimana penanganannya? Apabila varikokel, dapat memeriksakan diri ke dokter bedah, khususnya dokter bedah urologi, nanti bisa di USG, kita lihat hasilnya. Dan apabila ada varises, maka varises tersebut harus dioperasi ya, ditutup sehingga tidak ada lagi varises pada testis dan spermanya perlahan-lahan akan membaik. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah penanganan gangguan kesuburan pada pria pada masalah pasca testiskuler. Yang tadi masalahnya misalnya apabila terjadi infeksi ya, terjadi infeksi pada saluran reproduksi ya, pada saluran kencing tersebut ditandai dengan misalnya ada kencing nanah ya, kencing keluar nanahnya gitu ya, atau tidak pengen kencing tapi keluar nanah. Nah, itu juga ada infeksi pada saluran reproduksi sehingga bisa diatasi dengan pengobatan menggunakan antibiotika. Apabila ada sumbatan pada saluran vas deferens maka bisa dioperasi. Kemudian apabila ada gangguan ereksi, nah di sini juga kita bisa melakukan pengobatan yang berkaitan dengan seksologi. Jadi bisa bertemu juga dengan saya untuk mengatasi gangguan-gangguan seksologi baik pun laki-laki perempuan. Itu bisa memberikan obat-obatan untuk meningkatkan vitalitas pria. Jadi kemampuan hubungan seksualnya jadi meningkat ya. Kemudian apabila terjadi gangguan hormonal pada pria, ini juga kita bisa atasi dengan pemberian obat-obatan hormonal. Kemudian apabila ada gangguan antibodi ya, jadi ada antibodi sperma, ini bisa dilakukan tindakan inseminasi. Dan apabila ternyata semua masalah itu memuncak ya, bisa coba dilakukan tindakan bayi tabung. Dan apabila yang paling jelek adalah apabila ternyata sel testisnya adalah rusak. Ya, apabila testisnya rusak, spermanya diperiksa tidak ada sama sekali. Nah, inilah untuk mendapatkan kehamilan sepertinya harus memperoleh yang namanya donor sperma dari luar. Ya, jadi tetap aja cara untuk mendapatkan anak bisa mengangkat anak, bisa donor sperma itu bisa dilakukan untuk mendapatkan keturunan. Baik, demikian pada kesempatan kali ini kita sudah membahas tentang bagaimana penanganan gangguan kesuburan pada laki-laki dan wanita. Jadi apabila Bapak Ibu atau saudara atau kerabat yang lain handai tolan mempunyai masalah terhadap gangguan kesuburan ya, kesulitan memiliki anak, silakan datang ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring di Jakarta untuk mendapatkan konsultasi lebih lanjut tentang gangguan kesuburannya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Salam sehat dari saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.